Keberanian dan konsistensi Baradae di kasus Brigadir J. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susila Ningtyas mengatakan penegak hukum masih ingin melihat apakah kesaksian Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu konsisten untuk dipertimbangkan sebagai justice kolaborator. Susila Ningtyas mengatakan aparat penegak hukum masih melihat apakah Richard konsisten agar tidak mengubah keterangannya di persidangan. Adapun proses sebagai justice kolaborator ini masih berjalan dan bisa dicabut di tengah jalan. Jadi intinya LPSK menetapkan justice kolaborator untuk nanti diuji soal konsistensi dia untuk ungkap kejahatan di persidangan, kata Susi saat dihubungi, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Apabila Richard konsisten dengan keterangannya maka akan diberikan imbalan sebelum pembacaan tuntutan. LPSK akan memberikan rekomendasi ke JPU untuk memberikan keringanan tuntutan sebelum pembacaan tuntutan. Jika Richard mengubah kesaksian, maka statusnya sebagai JC batal dan LPSK mencabut perlindungannya, ujar Susi. Namun ia mengatakan saat ini hak-hak Richard sebagai JC sudah dipenuhi sebagian. Selain perlindungan, berkas perkara Richard juga dipisahkan dengan berkas perkara pelaku lain dan bahkan pemisahan persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae sebagai justice kolaborator (JC) Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. 2 hari sebelumnya LPSK memberikan perlindungan darurat kepada Richard. Richard tidak mengajukan eksepsi. Terdakwa Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kuasa hukum Richard, Roni Talapesi, mengatakan ada beberapa catatan terkait dakwaan, tetapi pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena dakwaan JPU sudah cermat dan tepat. Roni mengatakan catatan dalam dakwaan akan disampaikan ke pembuktian. Kami putuskan untuk tidak eksepsi, kata Roni. Sebelumnya, JPU telah membacakan dakwaan kepada 4 tersangka pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Adapun pembacaan dakwaan Richard Eliezer dimulai hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Richard Eliezer dituduh menembak rekannya Yosua Nofriansyah Huta Barat atas perintah atasannya, Ferdi Sambo, di rumah dinas Ferdi di Kompleks Polri Duren 3, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Baradae, disebut sempat melihat mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo sudah mengenakan sarung tangan sebelum menembak mati Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Eliezer yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Terdakwa Richard Eliezer melihat Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, kata jaksa. Menurut dakwaan, Eliezer melihat Sambo sudah mengenakan sarung tangan warna hitam saat menyerahkan senjata api berupa pistol HS milik Yosua, yang sudah terlebih dulu diamankan saat dalam perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah menuju Jakarta. Senjata itu disimpan di laci mobil Lexus LM berplat nomor B1 Mah. Eliezer kemudian memasukkan pistol milik Yosua ke dalam tas miliknya dan kemudian membawanya menuju lantai 3 rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 30. 29. Dalam dakwaan itu, sebelumnya Sambo sudah meminta Eliezer untuk menembak Yosua karena diduga melecehkan sang istri, Putri Chandrawati. Sambo, kata jaksa, sempat meyakinkan Eliezer kalau sang istri dilecehkan dan memintanya untuk mengikuti skenario yang sudah disusun untuk menghabisi Yosua. Eliezer pun menyanggupi permintaan itu dan sempat diberikan peluru tambahan oleh Sambo untuk menembak Yosua. Menurut jaksa dalam dakwaan, Eliezer tidak berupaya menghentikan rencana jahat Ferdi Sambo untuk membunuh Yosua yang diduga melecehkan istrinya, Putri Chandrawati, di rumah pribadi mereka di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Begitupun juga saksi Ricky Rizal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer,
dan saksi Kuat Maruf tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat Verdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri isoman, ucap jaksa. Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.